Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anna al-hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'du. Saudaraku umat Islam di mana saja berada, senantiasa kami bersyukur kepada Allah atas izin dan ridhonya. Allah berikan beberapa nikmat, bahkan berbagai macam nikmat yang kita tidak bisa menghitungnya. Pada saat ini kita dalam keadaan sehat adalah merupakan raja nikmat di dunia. Terlebih kita diberi nikmat berupa keimanan yang tidak bisa dibandingkan dengan nilai duniawi, karena yakhtasu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya hanya orang-orang yang dikehendakinya. Saudaraku semuanya, Allah menurunkan Al-Quran sebanyak 30 juz kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua melalui malaikat Jibril diwahyukan kepada Muhammad, satu ayat demi satu ayat, mulai dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq sampai yang terakhir wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Tapi ada satu perintah Allah yang di situ Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui malaikat Jibril diberi wahyu oleh Allah, dipanggil langsung ke Sidratil Muntaha, menghadap kepada Allah langsung, yang disebut dengan Mi'raj. Kenapa? Ada wahyu apa sama Allah dipanggil langsung ke sana? Adalah wahyu salat. Yang dulu umat Musa, Nabi Musa diwajibkan sehari semalam sholat 50 kali sholatan. Andai kata Allah menurunkan wahyu sholat melalui malaikat Jibril kepada Muhammad, diperintahkan untuk sholat 50 kali sholatan, Masya Allah, kami yakin kita tidak mampu. Allah Maha Kuasa, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah cinta pada Muhammad dan umatnya. Allah sangat cinta pada Muhammad dan umatnya. Nabi Muhammad dipanggil sendiri, diperintahkan untuk menjalankan sholat sehari semalam 50 kali sholatan. Dalam kisah kita bersyukur, Nabi Muhammad ketika turun dari menghadap Allah ketemu dengan Nabi Musa, ditanya, ada perintah apa Muhammad? Dipanggil Allah, perintah sholat. Berapa kali sholatan sehari semalam? 50 kali sholatan. Nabi Musa mengatakan, umatmu besok kecil-kecil, maka tidak akan mampu 50 kali sholatan. Mintalah kurang kepada Allah. Dalam kisah cerita singkatnya, Nabi Muhammad setiap naik dikurangi 5, turun diperintah Musa lagi untuk minta kurangan sampai 9 kali. Tinggal 5 waktu yang tadinya 50 diperintahkan Allah. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. 5 waktu. Itu pun Nabi Musa masih menasihati pada Muhammad, minta kurangan. Umatmu besok kecil-kecil, rata-rata satu mikot semeter kotor, pendek umatmu besok, minta kurangan. Nabi Muhammad sudah malu, dari 50 sudah dikurangi 45. Nabi Muhammad husnul bilah, insya Allah umatku mampu 5 kali sehari semalam. Saudaraku semuanya, karena sangat pentingnya sholat, maka Allah memanggil sendiri Nabi Muhammad, dipanggil ke Sidratil Muntaha. Maka disebutkan dalam hadis, as-sholatu aimaddin, sholat itu tiangnya agama. Kalau sebuah bangunan tiangnya roboh, maka semua roboh. Man hafidhuha faqad hafidhu dinah wa man doya'aha fahuwa lima siwaha atya. Orang yang menjaga sholatnya maka agama akan terjaga, dan kalau sholatnya disia-siakan maka semua akan lebih disia-siakan. Sholat adalah awalu ma yuhasabil abdu yaumal qiyamah. Awalnya hisaban besok di hari kiamat adalah sholat. Jadi sholat itu ibadah kepada Allah, di mana diwajibkan sehari semalam 5 waktu menghadap kepada Allah melalui cara-cara yang luar biasa.
Yang pertama diperintahkan Nabi, la sholat liman la wudu Allah. Tidak ada sholat tanpa wudu. Wudu, ya. Jadi mau sholat itu wudu dulu, karena mau menghadap kepada Allah. Harus bersih dari najis, harus bersih dari hadas besar. Badannya suci, ya, pakainya suci, tempat sholatnya suci. Bagaimana bisa tempat yang khusyuk, tidak ada di keramaian? Maka diwajibkan berwudu. Cara berwudu, bismillah. Tangan dibasuh, jari-jari sela-sela dibasuh. Itulah Islam, luar biasa. Dibasuh tangan, kemudian berkumur sambil hidungnya menarik nafas, menyedot air yang dikumur, kemudian keluarkan melalui semprotan hidung dan mulutnya, membersihkan mulut dan membersihkan hidung. Kemudian basuh muka, membasuh tangan, mengusap kepala, membasuh kaki. Jadi mau sholat itu harus wudu. Jadi umat Islam itu luar biasa. Sehari semalam dibiasakan bersih 5 kali minimal. Dibiasakan bersih. Ya, maka disebutkan an-nadhafatu minal iman, kebersihan adalah bagian daripada iman. Saudaraku semuanya, jadi orang kalau sudah berwudu, bismillah, mengambil air wudu untuk berwudu, setelah itu berarti hatinya sudah bersih dari pikiran duniawi, karena mau menghadap kepada Allah. Dikumandangkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita dipanggil, sudah ada panggilan adzan. Kita ambil air wudu, pakai pakaian yang rapi, bersih, ya, pakai seranda yang rapi, ke masjid sholat berjamaah. Jadi orang berwudu itu sudah ada niat untuk menyembah kepada Allah. Sholat, ya, antara subuh, zuhur, asar, maghrib atau isya. Hatinya mulai itu sudah bersih. Saya akan menghadap pada Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Satu langkah diampuni dosa, satu langkah diberi kebaikan, sampai di masjid. Hati sudah bebas dari duniawi. Ketika di tengah perjalanan ada masalah-masalah yang menarik untuk kita soal duniawi, kita tinggalkan. Mohon maaf, saya mau sholat dulu. Ya, ketika masuk masjid, berdoa, setelah itu sholat 2 rakaat sebelum sholat wajib berjamaah. Setelah itu sholat menghadap pada Allah dengan takbir dan tangannya di depan, pertanda hormat kepada Allah, pertanda orang yang takzim tawadhu pada Allah. Nggak ada orang sholat begini, orang sholat begini tidak ada. Ini sholat, ya, karena apa? Takzim, tawadhu, khusyuk. Dan isinya sholat ada 2. Isinya sholat hanya 2. Memuji sama Allah dan berdoa pada Allah. Itu aja. Isinya 2 itu. Ya, kemudian baca Al-Fatihah. Isinya Al-Fatihah, memuji dan doa. Kemudian baca surat. Kemudian kita rukuk. Ya. Sujud sampai muka kita tempelkan di bumi dalam rangka menyembah kepada Allah. Hati kita tunduk pada Allah sebagai Khalik, pencipta kita, yang nanti kita semua akan kembali kepadanya, kita semua akan menghadap kepadanya. Dan masalah sholat ditanyakan gardu yang pertama. Maka saudara sekalian, sholat harus kita dahulukan. Sholat harus kita dahulukan. Di dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun disebutkan, qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khoshi'un. Sungguh berbahagia orang iman yang sholatnya khusyuk. Khusyuk pekerjaan hati. Mulai takbiratul ihram, Allahu Akbar, seakan-akan Allah di depannya. Seakan-akan Allah di depannya. Paling tidak dia merasa dilihat sama Allah. Itu khusyuk. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam, semata-mata menghadap kepada Allah, minta ridhonya Allah, mohon kepada Allah. Ada kalimat Rabbi gfirli,
Rabbik firli, ya Allah ampunilah dosa kami. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah Tuhanku yang maha mulia, maha luhur. Dua isinya memuja kepada Allah dan minta kepada Allah. Dan orang sholat adalah orang yang paling dekat dengan Allah, karena dia akan menghadap semata-mata, sujud, hormat, tunduk kepadanya sebagai hamba. Saudaraku semuanya, sholat tiangnya agama. Sholat adalah tiangnya agama. Sampai dikatakan tanha 'anil fahsya wal munkar. Kalau sholatnya itu baik, orang yang sholat itu bisa mencegah kemungkaran, bisa mencegah kejelekan, bisa mencegah kemungkaran, bisa mencegah kejelekan. Dengan sholat yang khusyuk, yang tertib, maka akan menuntun kita pada amalan-amalan yang baik. Amalan yang lain itu lebih baik dengan sholat. Saudaraku semua, kalau kita menghayati betul masalah sholat, ini adalah sungguh sangat luar biasa. Hikmah masalah pahala ataupun hikmah duniawinya, kita dibiasakan hidup bersih, dibiasakan gerakan-gerakan sholat itu sebenarnya adalah olahraga yang sempurna. Pahalanya luar biasa. Bahkan kalau Anda tahu, kalau saudara mengerti, yang cerita yang sangat kisah luar biasa masalah sholat adalah Nabi pernah mendengarkan Bilal itu masih di dunia, masih hidup, tapi Nabi mendengarkan seranggalnya Bilal itu jalan di surga. Seret. Nabi tanya, Bilal, aku mendengar serampat seranggalmu kok jalan di surga, apa yang kamu kerjakan? Nabi, saya selalu berwudu, setiap habis wudu saya sholat 2 rakaat. Kalau batal saya wudu lagi, terus saya sholat 2 rakaat. Itu adalah yang dikatakan Bilal, sampai orang yang masih di dunia pun di akhirat, di surga, serandanya sudah didengarkan oleh Rasulullah SAW. Amal yang luar biasa. Ayo kita tertibkan sholat, khusyuk, kita jaga sholat kita, tepat waktu, bacanya benar, tumakninah, ya, kemudian khusyuk, ya. Terus ada lagi walladzina hum 'ani sholawatihim yuhafizun. Orang berbahagia itu sholatnya dijaga. Artinya dijaga apa? Dijaga artinya ketepatan waktu, bacaannya, kekhusyukannya, ya, rakaatnya, berjamaahnya. Kita bepergian jauh, ya, kemudian terdengar ayyanas shalah, minggirlah. Di mana Anda mencumi masjid adzan, Anda berhenti sholat di masjid tersebut. Itu namanya menjaga sholatnya, namun tetap dijaga kesuciannya, mulai dari wudhu sampai menjaga badannya, pakaiannya, tempatnya, supaya suci dari najis, sehingga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua bisa mengamalkan sholat dengan tertib, bisa menjaga sholatnya, khusyuk sholatnya, sehingga kita semua bisa mendapatkan pintu surga Firdaus melalui pintu ahli sholat. Semoga Allah meridhai pada kita semua. Tidak saya panjang lebarkan, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.